Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nilo Kembang Ayu Sukma Damayanti, bisa dipanggil Ayu Sukma, dengan NIM 2211031653. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Pendidikan Negara Indonesia dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, teman-teman sekalian, selamat datang di video pembelajaran Ayu pada hari ini pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang bagian, bentuk, dan fungsi dari tumbuhan. Apa saja sih bagian-bagian dari tumbuhan serta fungsinya? Yuk ikuti pembelajaran Ayu pada hari ini. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat ya! Nah, teman-teman sekalian, untuk yang pertama kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Teman-teman, apa saja sih bagian-bagian dari tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Nah, berikut sudah Ayu sajikan gambar dari tumbuhan. Tumbuhan ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama, pada bagian paling bawah yang ada di dalam tanah itu disebut dengan akar. Kemudian bagian ini disebut dengan batang. Kemudian bagian ini disebut dengan daun, bagian ini disebut dengan bunga, dan bagian ini disebut dengan buah. Tumbuhan memiliki 3 bagian pokok pada tubuhnya, yaitu akar, batang, dan daun. Nah teman-teman sekalian, sekarang kita akan bahas satu persatu yuk. Bagian-bagian dari tumbuhan, baik itu bagaimana fungsinya ataupun bagaimana bentuknya. Nah, kita mulai dari akar ya. Berikut ini merupakan gambar dari morfologi akar, di mana pada ujungnya disebut dengan tudung akar, yang ini disebut dengan ujung akar, kemudian bagian ini yang berwarna ungu disebut dengan batang akar, dan bagian-bagian ini yang di samping disebut dengan rambut akar. Nah teman-teman, adapun fungsi akar secara umum, yaitu yang pertama untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, yang kedua sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan yang ketiga yaitu memperkokoh tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, jenis-jenis akar dapat dibedakan menjadi 2 ya teman-teman, yaitu jenis akar tunggang dan jenis akar serabut. Apa sih yang dimaksud dengan akar tunggang dan akar serabut ini? Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang akar tunggang. Ayu sudah bawa salah satu contoh tumbuhan dari akar tunggang. Apa saja sih ciri-ciri dari akar tunggang tersebut? Yuk kita bahas. Adapun ciri-ciri dari akar tunggang tersebut yaitu yang pertama, memiliki akar pokok atau akar utama. Yang kedua, akar pokok bercabang-cabang. Yang dimaksud dengan bercabang-cabang yang kecil-kecil di samping itu ya teman-teman. Yang ketiga, perbedaan antara ukuran akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Tentu saja akar pokok terlihat lebih besar sedangkan akar cabang terlihat lebih kecil. Nah, biasanya akar tunggang ini terdapat pada tumbuhan dikotil atau berkeping 2. Nah, contohnya seperti pohon mangga, pohon jeruk, dan yang tadi Ayu bawa yaitu tumbuhan kacang tanah. Nah, untuk yang kedua kita akan bahas tentang akar serabut. Ayu juga sudah bawa contoh tanaman yang memiliki akar serabut. Tada! Nah, kita akan bahas apa saja sih juga ciri-ciri dari akar serabut itu. Kita akan bahas. Adapun ciri-ciri dari akar serabut ini, yaitu yang pertama berbentuk seperti serabut, yang kedua bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Bisa dilihat ya teman-teman, ukuran akar dari pangkal sampai ujungnya sama besar. Yang ketiga, semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Dan yang keempat, biasanya akar serabut ini tumbuhan monokotil atau berkeping 1. Nah, contohnya seperti tanaman jagung, padi, dan yang Ayu bawa tadi, keladi. Nah, tadi kita sudah membahas akar, sekarang kita membahas batang. Pada bagian batang ini, kita akan membahas tentang struktur dan jenis batang. Namun sebelum itu, kita akan bahas fungsi batang terlebih dahulu ya. Fungsi batang yaitu yang pertama sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara dalam tumbuhan.
Yang kedua, untuk menopang tumbuhan. Dan yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, teman-teman sekalian, untuk selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis batang. Jenis-jenis batang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama batang basah, yang kedua batang berkayu, dan yang ketiga batang rumput. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang batang basah. Nah, Ayu sudah bawa contoh tumbuhan yang memiliki batang basah, yaitu bayam. Kenapa bayam memiliki batang basah? Karena batang bayam tersebut lunak dan berair. Nah, jikalau kita potong atau remas batang bayam ini akan keluar air dan basah. Jenis batang yang kedua yaitu batang berkayu. Tumbuhan batang berkayu ini memiliki kambium. Kambium itu adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki oleh batang berkayu. Karena batang berkayu memiliki kambium, maka batang tersebut dapat bertambah besar. Nah, contohnya seperti foto yang Ayu sajikan yaitu pohon durian, dan masih banyak lagi tumbuhan yang batang berkayu. Nah, batang yang ketiga yaitu batang rumput. Batang rumput memiliki ruas-ruas yang nampak jelas dan juga berongga. Yang contoh tumbuhannya ya seperti rumput. Nah, tadi kita juga sudah bahas batang, sekarang kita bahas daun. Nah, adapun fungsi dari daun yaitu yang pertama sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis, yang kedua sebagai alat pernapasan tumbuhan, dan yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian daun. Nah, Ayu sudah membawa salah satu contoh daun yaitu daun pisang. Daun pisang merupakan contoh daun lengkap di mana daun pisang itu terdiri atas bagian dari pelepah, tangkai, dan helai daun. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis susunan tulang daun. Jenis susunan tulang daun dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama tulang daun menyirip. Nah, tulang daun menyirip ini berbentuk seperti susunan sirip-sirip pada ikan. Contoh dari tulang daun menyirip yaitu seperti daun nangka, daun rambutan, daun lisah, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Kalian bisa lihat pada gambar. Dan contoh dari tulang daun menjari yaitu daun pepaya, daun singkong, daun jarak, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu tulang melengkung. Tulang melengkung biasanya berbentuk seperti garis-garis lengkung dan tiap ujung daun itu menyatu. Contohnya seperti daun sirih. Yang keempat yaitu tulang daun sejajar. Biasanya berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar dan tiap ujung daun menyatu. Contohnya seperti daun jagung, daun padi, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman sekalian, supaya tampak lebih jelas, Ayu sudah membawa salah satu contoh tulang daun. Untuk yang pertama, daun sirih. Daun sirih ini memiliki tulang daun melengkung. Yang kedua, daun lisah. Daun lisah ini memiliki tulang daun menyirip. Dan yang ketiga, Ayu membawa daun singkong. Daun singkong ini memiliki tulang daun menjari. Nah, yang selanjutnya contoh daun dari tulang sejajar, contohnya seperti tumbuhan atau daun jagung. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang daun, sekarang kita membahas tentang bunga. Adapun juga fungsi dari bunga ya teman-teman. Yang pertama sebagai perhiasan tumbuhan, dan yang kedua sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, teman-teman, berikut ini merupakan gambar dari anatomi bunga, di mana setiap gambar ini atau setiap bagian-bagiannya memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama, bagian ini disebut dengan tangkai bunga yang menghubungkan bunga dengan batangnya. Dan bagian ini disebut dengan kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangan serangga. Kemudian bagian ini disebut dengan dasar bunga. Kemudian bagian ini yang berwarna disebut dengan mahkota bunga, yaitu fungsinya sebagai hiasan pada bunga untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Bagian ini disebut dengan benang sari.
Benang sari ini merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Bagian ini yang berbentuk seperti botol ya teman-teman, disebut dengan putik bunga. Putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Dan bagian yang terakhir, ini merupakan bakal biji atau calon tumbuhan baru. Nah, itulah struktur dari bunga ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang buah. Fungsi dari buah yaitu sebagai pelindung biji. Adapun juga struktur buah, berikut ini merupakan gambar dari buah apel ya teman-teman. Apel ini memiliki bagiannya masing-masing. Nah, yang paling atas itu disebut dengan tangkai buah. Kemudian yang terluar itu disebut dengan kulit buah. Kemudian yang berwarna putih itu disebut dengan isi buah atau daging buah. Dan bagian ini disebut dengan biji buah. Nah, itulah struktur dan fungsi dari buah. Nah, teman-teman, kita sudah semua bahas bagian-bagian dan fungsi dari tubuh tumbuhan itu, dimulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan materi ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang bagian, bentuk, dan fungsi dari tumbuhan. Semoga video pembelajaran Ayu bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dipahami dengan baik. Dan Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Ayu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Semangat belajar. Bye-bye. Bawah. Tiap.